Enggak sih? Kepikiran kenapa pelajaran IPA di sekolah itu kadang rasanya kok jauh banget ya dari kehidupan kita sehari-hari? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah panduan baru yang mungkin banget jadi jawabannya. Sebuah cetak biru yang punya potensi buat mengubah total cara kita belajar sains di Indonesia. Yuk, kita lihat apa yang bikin panduan ini beda. Nah, pernah kan ngerasain kayak gini? Disuruh ngapalin rumus fisika atau kimia yang ribet banget, terus dalam hati mikir, ini nanti kepake buat apa sih? Pertanyaan simpel ini ternyata jadi titik awal dari perubahan besar yang bakal kita bahas tuntas. Oke, jadi apa sih sebenarnya masalahnya? Nah, ini dia tantangannya. Banyak siswa itu bingung sama konsep-konsep yang abstrak. Rasanya ada jarak yang jauh banget antara teori di kelas sama kenyataan di luar sana. Akibatnya, belajar itu cuma nempel di kepala buat ujian doang. Habis itu lupa. Nggak ada proses refleksi, nggak ada pemaknaan. Inilah masalah mendasar yang mau coba diperbaiki. Dengan tantangan segede ini, jelas dong kita butuh sesuatu yang baru, semacam terobosan gitu. Dan ini dia jawabannya. Indonesia sekarang punya panduan resmi yang dirancang khusus buat menjembatani jurang pemisah itu. Oke, jadi apa sih isi panduan ini? Yuk kita bedah bareng-bareng cetak biru untuk pembelajaran yang lebih bermakna ini. Penting nih buat dicatat. Ini bukan dokumen sembarangan loh. Ini resmi dari Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. Tujuannya juga jelas banget, memberdayakan siswa, mengubah mereka dari yang tadinya cuma duduk dengerin, jadi penjelajah yang aktif dan penuh rasa ingin tahu. Oke, sebelum lanjut, ada satu istilah kunci yang harus kita ngerti dulu. Capaian pembelajaran. Gampangnya gini deh, anggap aja ini tuh target atau tujuan akhir di setiap fase sekolah. Nah, panduan ini tuh ibarat petanya buat para guru, buat ngebantu siswa mencapai tujuan itu. Bukan dengan cara menghafal, tapi dengan benar-benar memahami. Sekarang, kita masuk ke jantungnya nih, ke ide utamanya. Sebuah konsep yang namanya pembelajaran mendalam. Kedengerannya keren ya, tapi artinya apa sih? Coba deh lihat perbandingan ini. Di kiri, itu cara lama. Fokusnya cuma ngapalin fakta, yang penting lulus ujian, dan gurunya yang jadi pusat perhatian. Nah, di kanan, ini tujuan barunya. Fokusnya ke pemahaman konsep, gimana caranya ilmu itu bisa diterapin buat mecahin masalah beneran, dan siswanya yang jadi pusatnya. Beda banget kan? Ini bukan cuma ganti cara ngajar, tapi ganti cara pandang soal pendidikan. Jadi, pembelajaran mendalam itu apa sih? Simpelnya, ini adalah pendekatan yang benar-benar fokus ke paham, bukan hafal. Ini soal gimana caranya kita bisa pakai ilmu pengetahuan di situasi nyata, dan yang paling penting, kita diajak mikirin lagi proses belajarnya. Biar apa? Biar ilmunya itu benar-benar nyantol dan ada maknanya. Nah, prosesnya itu punya 3 pilar utama. Gampang kok. Pertama, memahami. Jadi, benar-benar ngerti dulu konsep dasarnya. Kedua, mengaplikasi. Ilmunya jangan cuma disimpan di kepala, tapi dipakai buat sesuatu yang nyata. Terus yang ketiga, dan ini yang sering kelewat, merefleksi. Coba deh pikirin lagi, dari proses ini aku belajar apa ya? Ini nih yang bikin siklus belajarnya jadi komplit. Teori doang kan nggak cukup ya, gimana sih praktiknya di kelas? Nah, untungnya panduan ini ngasih contoh yang konkret banget. Kita ambil satu ya, soal isu yang lagi panas-panasnya, perubahan iklim. Jadi tujuan belajarnya itu bukan cuma siswa tahu apa itu perubahan iklim, bukan. Tujuannya jauh lebih dalam. Siswa bisa menganalisis masalahnya dan ini nih kuncinya, merancang solusi. Keren kan? Mereka didorong buat jadi bagian dari solusi, bukan cuma penonton. Nah, kita lihat yuk gimana 3 pilar tadi jalan di sini. Pertama, memahami. Daripada cuma baca buku, siswa langsung eksperimen. Mereka bikin simulasi efek rumah kaca pakai botol. Jadi benar-benar lihat sendiri. Kedua, mengaplikasi. Habis paham mereka nggak diam aja. Mereka cari tahu akar masalahnya, terus bikin proyek beneran. Misalnya bikin kampanye digital buat hemat energi. Dan yang ketiga, merefleksi. Mereka diskusi bareng soal dampak perbuatan manusia, terus bikin komitmen pribadi buat hidup lebih ramah lingkungan. Ini benar-benar ngubah sains dari pelajaran jadi sebuah gerakan. Intinya ya ini. Gimana caranya mengubah pengetahuan jadi aksi yang bermakna? Tujuannya bukan lagi cuma nyiapin siswa buat lulus ujian, tapi ngasih mereka kekuatan buat mengubah dunia di sekitar mereka. Keren banget. Oke, sekarang coba kita mundur dikit. Lihat gambaran besarnya. Sebenarnya tujuan akhirnya, visi jangka panjangnya itu apa sih? Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal IPA. Ini soal ngebentuk manusia seutuhnya. Coba lihat deh profil lulusan yang diharapkan ini. Bisa mikir kritis, kreatif, bisa kerja bareng tim. Ini bukan lagi sekedar nilai plus, tapi ini tuh skill wajib buat bisa bertahan dan sukses di abad ke-21.
Nggak peduli nanti mereka mau jadi apa. Dan mungkin kutipan dari kata pengantar panduannya ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Misinya adalah untuk mendukung murid berdaya dan menjadi pelajar sepanjang hayat. Jadi belajar itu bukan cuma di sekolah, tapi buat seumur hidup. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup penting. Dengan fokus ke pemahaman yang dalam, aplikasi di dunia nyata, dan pemecahan masalah, apakah ini bisa jadi cetak biru yang akan melahirkan generasi inovator Indonesia di masa depan? Menarik buat kita tunggu kelanjutannya. Selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana jadinya kalau pelajaran fisika yang mungkin dulu bikin pusing dirombak total? Hari ini kita bakal bedah ide radikal ini langsung dari panduan resminya. Coba deh ingat-ingat lagi pelajaran fisika waktu SMA. Apa yang kebayang? Buat banyak dari kita, pasti langsung kepikiran papan tulis yang penuh sama rumus, angka-angka yang rumit, dan konsep yang rasanya abstrak banget, jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Rasanya tuh fisika itu lebih kayak pelajaran menghafal, bukan soal penemuan. Kita kayak cuma disuruh ingat ini, ingat itu, tapi nggak pernah bener-bener diajak buat takjub sama keajaiban alam semesta di balik semua rumus itu. Dan ternyata nih, perasaan kayak gitu tuh bukan cuma kita aja yang ngerasain. Ini masalah yang umum banget. Saking umumnya, panduan kurikulum fisika resmi di Indonesia sendiri mengakui ini sebagai tantangan utama. Nah, ini yang menarik. Sistemnya sendiri sadar kalau ada sesuatu yang harus diubah. Terus, solusinya apa dong? Jawabannya ada di sebuah pergeseran filosofi yang keren banget, namanya pembelajaran mendalam. Idenya tuh sebenarnya simpel tapi revolusioner. Intinya, udah lupain deh hafalan puluhan rumus. Mendingan kita fokus buat paham benar-benar beberapa konsep inti. Jadi kualitas di atas kuantitas. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma perubahan kecil-kecilan, kita lagi ngomongin transformasi total loh. Dari yang tadinya kelas itu pasif, gurunya di depan nerangin terus, sekarang jadi ruang belajar yang aktif, kolaboratif, dan yang paling penting, nyambung sama dunia para siswanya. Nah, filosofi baru ini punya 3 pilar utama. Yang pertama, berkesadaran. Maksudnya, siswa jadi paham kenapa mereka belajar sesuatu, bukan cuma karena disuruh. Kedua, bermakna. Di sini, fisika nggak lagi abstrak, tapi dibuat relevan sama kehidupan mereka. Dan pilar ketiga, ini nih yang mungkin bikin kaget, menggembirakan. Iya, beneran, menggembirakan. Tujuannya itu buat ngubah kelas yang tadinya mungkin dianggap menakutkan, jadi semacam arena bermain yang justru bikin penasaran. Jadi belajarnya itu karena emang pengen tahu, bukan karena terpaksa. Oke, konsepnya keren. Tapi gimana prakteknya di kelas? Nah, kuncinya ada di sebuah siklus 3 langkah. Kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Langkah pertama, memahami. Jadi di tahap ini, siswa nggak lagi cuma duduk manis dan dengerin. Justru sebaliknya, mereka diajak buat mengamati fenomena, nanya-nanya, dan bangun sendiri pengetahuannya. Gurunya bukan lagi jadi satu-satunya sumber ilmu, tapi lebih kayak fasilitator yang ngebantuin mereka nemuin jawabannya. Habis paham, lanjut ke langkah kedua, menaplikasi. Nah, disinilah saatnya teori ketemu praktek. Konsep-konsep yang tadinya abstrak, sekarang diuji langsung di dunia nyata. Caranya, lewat eksperimen dan proyek bareng-bareng. Dan ini bukan sekedar ngerjain soal di buku ya, siswa itu benar-benar membangun sesuatu. Di panduannya dikasih contoh-contoh proyek yang seru banget loh, kayak merancang jembatan mini terus diuji kekuatannya, bikin sistem hidrolik sederhana, bahkan sampai nganalisis perubahan iklim pakai konsep termodinamika. Keren kan? Dan siklusnya ditutup dengan langkah yang sering dilupakan tapi super penting, merefleksi. Jadi setelah paham dan mencoba, siswa diajak buat mikir bentar, apa ya yang berhasil? Kalau gagal, kenapa? Pelajarannya apa? Nah, di momen inilah pengetahuan itu benar-benar meresap jadi pemahaman. Oke, kalau kita lihat sampai sini, mungkin kelihatannya ini semua cuma soal gimana cara baru ngajar fisika. Tapi, sebenarnya tujuannya itu jauh lebih besar dari itu. Jadi, waktu siswa ngerancang jembatan atau analisis data iklim itu, mereka bukan cuma lagi belajar fisika. Tanpa sadar, mereka lagi ngelatih kemampuan berpikir kritis, belajar kerjasama dalam tim, belajar cara nyampein ide yang rumit. Semua ini adalah skill yang penting banget buat hidup. Jadi, fisika itu bukan lagi tujuan akhir, tapi jadi alat buat ngelatih keterampilan hidup. Coba deh kita dengerin kutipan langsung dari panduannya, ini kuat banget pesannya. Jelas banget kan? Ini bukan cuma soal ngisi otak pakai fakta, tapi soal membentuk karakter dan rasa tanggung jawab. Nah, ini poin yang penting banget buat digarisbawahi. Tujuannya itu bukan buat bikin fisika jadi lebih gampang atau nurunin standar.
Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, tujuannya itu buat nambahin kedalaman dan relevansi, biar fisika jadi alat yang benar-benar berguna buat memahami dunia di sekitar kita. Jadi apa intinya? Intinya adalah perombakan total dari lingkungan belajarnya itu sendiri. Ruang kelas itu nggak lagi jadi tempat di mana guru ngasih informasi satu arah, tapi diubah jadi semacam laboratorium penemuan, di mana siswa bisa bereksplorasi, boleh gagal, dan akhirnya nemuin sesuatu bareng-bareng. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau pendekatan yang fokus ke siswa, yang bermakna, dan yang seru ini bisa berhasil buat fisika, salah satu pelajaran yang katanya paling susah, coba bayangin apa jadinya kalau ini diterapin ke semua mata pelajaran. Mungkin ini adalah gambaran masa depan dari cara kita belajar.